Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kelompok kami menganalisis tentang website Zalora, di mana kami menganalisis Zalora ini berdasarkan dari segi elemen of interface yang mana meliputi usability, visualisasi, functionality, accessibility, dan nilai daya guna heuristiknya, dan aspek-aspek yang akan kami tambahkan yang kami anggap penting. Adapun kelompok-kelompok dari kelompok 3 ini, yang pertama ada Hernianti, Naufal Zafran, saya sendiri Eki Prasetya, Rosita Dewi, Muhammad Ananda Faris Hafidin, dan Sabrina. Selanjutnya, next. Ya, perkenalkan dari Zaloranya sendiri. Zalora itu adalah situs website online yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk berbagai merek, baik lokal maupun internasional. Zalora itu sendiri merupakan anak perusahaan dari situs belanja online Zalando. Zalando ini merupakan proyek dari rocket.internet.zalora.com, yang mana itu merupakan versi internasionalnya, yang versi Indonesianya itu zalora.co.id. Zalora ialah sebuah toko online yang baru-baru ini ikut meramaikan pasar e-commerce di Indonesia. Zalora Indonesia adalah situs web belanja yang menyediakan kebutuhan mode pakaian yang terdiri dari produk-produk, ada produk lokal dari Indonesia dan internasional, tapi hanya berjualan di Indonesia saja. Itu Zalora Indonesia. Yang pertama itu ada daya guna heuristik dari Zalora itu. Ya, selanjutnya. Yang itu dialog yang sederhana dan alami. Pada tampilan website Zalora ini menampilkan penggunaan warna yang cukup baik, yaitu dengan memadukan warna hitam dan putih, sehingga terlihat simpel dan tidak berlebihan, dan desain layarnya pun dibuat lebih ringkas, agar memudahkan para user untuk mengakses website Zalora ini. Ya, selanjutnya. Untuk materi selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Sabrina. Dipersilakan. Selanjutnya, mengurangi beban ingatan user. Penggunaan pilihan menu atau kategori pada website Zalora dapat mengurangi beban user karena user mempunyai keterbatasan pada short time memorinya, sehingga dengan adanya pilihan menu atau kategori ini bisa lebih memuaskan dan fleksibel. Selanjutnya, berbicara dengan bahasa user. Kalimat atau kata-kata yang ada pada website Zalora ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh banyak user, dan tidak terdapat singkatan dan bahasa yang tidak jelas yang menyebabkan salah ditafsirkan sehingga membuat user keliru. Next. Selanjutnya, sistem timbal balik. Sistem timbal balik adalah mengirimkan informasi kepada pengguna mengenai apa yang telah dilakukan. Contohnya pada website Zalora ini ialah ketika user ingin mengklik kata terbaru, maka ada umpan balik berupa garis bawah yang berwarna hitam. Selanjutnya, konsisten. Pada aplikasi Zalora, kita akan diminta membuat akun untuk masuk dan berbelanja. Zalora berkomitmen untuk mematuhi privasi dan bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi sesuai dengan kebijakan ini yang akan berlaku terhadap seluruh data pribadi yang diperoleh dari Anda melalui platform. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosita. Selanjutnya ada jalan keluar yang jelas. Pada website Zalora ini sudah menghadirkan solusi untuk menghindari user terperangkap dalam tampilan yang tidak diinginkan, aktivitas atau situasi dalam berinteraksi dengan sistem. Contohnya, ketika user sudah memilih opsi browse, maka aktivitas tersebut dapat dibatalkan atau kembali ke kondisi sebelumnya dengan mudah, yaitu dengan cara tinggal mengklik data sebelumnya, yaitu atasan. Selanjutnya, jalan pintas. Jalan pintas ini memudahkan user untuk langsung masuk ke dalam brand yang diinginkan tanpa harus mengetik lagi di kolom pencarian. Selanjutnya, akan dilanjutkan oleh Naufal. Pesan-pesan kesalahan yang baik pada website Zalora ini ketika user mencari sesuatu di pencarian Zalora dan kemudian salah atau typo, maka akan terdapat atau muncul kalimat seperti gambar di atas. Untuk website Zalora ini, pesan kesalahan yang disampaikan dalam bentuk teks sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Selain itu, pesan kesalahan yang disampaikan pun menyediakan penyelesaian atas kesalahan yang ada dengan menampilkan tips pencarian. Next.
Mencegah kesalahan. Interface yang baik adalah mampu menangani kesalahan yang dilakukan oleh user. Pada website Zalora ini sudah cukup baik dalam memberitahu ketika ada kesalahan. Contohnya seperti ketika login dengan email dan password yang kurang tepat, maka akan muncul notifikasi merah di bawah kotak password dengan kalimat username dan password salah. Next. Bantuan dan dokumentasi. Pada website Zalora ini terdapat fasilitas bantuan yang berfungsi untuk memberikan kemudahan user ketika ingin mencari barang atau produk yang diinginkan. Bantuan ini terdapat pada bagian kanan atas website Zalora. Dan selain itu terdapat pula bantuan untuk mengetahui brand apa saja yang paling top dan yang pencarian populer. Next. Selanjutnya akan dibahas usability. Next. Pada website Zalora, navigasi berada di header yang berisikan kategori-kategori yang tersedia di website Zalora. Untuk penggunaannya pun sangat mudah. Penggunaan hanya perlu klik pada kategori yang diinginkan, lalu akan dialihkan ke halaman kategori tersebut. Next. Untuk navigasinya, Zalora juga menggunakan floating header, yang dimana jika halaman di-scroll, header akan mengikuti arah scroll tersebut, seperti gambar di samping ini. Tujuan dari penggunaan floating header tersebut agar pengguna tidak perlu repot-repot untuk scroll ke bagian paling atas lagi untuk menggunakan menu navigasi tersebut. Next. Jika pengguna memilih salah satu dari menu navigasi tersebut, akan muncul sub-menu berisikan kategori yang lebih spesifik mengenai produk di Zalora. Contohnya seperti gambar di samping ini. Dapat dilihat sub-menu yang ada menggunakan background warna abu-abu dan font warna putih. Terdapat pilihan-pilihan lebih rinci mengenai kategori produk, sehingga memudahkan pengguna untuk mencari produk yang diinginkan. Di menu navigasi tersebut juga terdapat kolom pencarian untuk mencari langsung produk yang diinginkan pengguna. Next. Di sebelah kolom pencarian terdapat 3 ikon yang dapat diartikan sebagai menu user, wishlist, dan shopping cart. Pada menu user, jika pengguna mengarahkan kursornya ke menu tersebut, akan muncul menu drop-down berisi sub-menu yang berkaitan dengan akun pengguna. Contohnya seperti gambar berikut. Dapat dilihat terdapat sub-menu untuk akses dari akun pengguna itu tersebut. Next. Di sampingnya ada ikon berbentuk hati yang menggambarkan wishlist. Ikon tersebut akan memunculkan teks yang menjelaskan fungsi ikon tersebut jika kursor diarahkan ke ikon tersebut. Di sampingnya lagi ada ikon berbentuk tas belanja yang menggambarkan shopping cart. Menu tersebut digunakan jika user ingin melihat daftar belanja mereka, lalu ingin check out barang-barang yang telah dipilih. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herni. Kemudian ada visualization web Zalora. Yang pertama ada grafik dan icon. Untuk ikon, website Zalora menggunakan ikon dengan gaya outline dengan tingkat ketebalan stroke yang rendah. Hal tersebut mengarah kepada gaya modern dan elegan, selaras dengan logo Zalora yang menggunakan font tipis. Ikon yang digunakan pun sama dengan website toko online pada umumnya, seperti ikon berbentuk badan dan kepala untuk menu akun, ikon berbentuk hati untuk menu wishlist, dan ikon berbentuk tas belanja untuk menu shopping cart. Di bagian grafik, website Zalora menggunakan gambar-gambar produk mereka yang berukuran besar untuk memudahkan pengguna melihat detail barang. Gambar-gambar tersebut terdapat pada setiap menu produk yang ada di Zalora. Next. Kemudian ada font dan color. Pada bagian font, Zalora menggunakan jenis font sans serif dengan mayoritas menggunakan stroke tipis dan sebagian juga ada yang stroke tebal yang digunakan untuk judul produk atau kategori. Penggunaan font sans serif yang tipis melambangkan sisi modern dan elegan, satu tema dengan ikon-ikon menu yang ada. Pada dasarnya, untuk color, pada dasarnya website Zalora menggunakan paduan warna hitam dan putih, sesuai dengan logonya. Paduan warna tersebut nyaman dipandang oleh mata karena menggunakan paduan warna yang cocok dan saling bertabrakan. Next. Kemudian ada functionality.
Website Zalora memiliki menu header yang berisi kategori, kolom pencarian, akun, wishlist, shopping cart, pertanyaan, dan keunggulan Zalora. Berikut bagian footernya. Pada bagian footer, terdapat menu-menu yang dapat membuat pengguna mengetahui Zalora lebih dalam pada kolom tentang kami dan layanan, serta terdapat akun-akun media sosial Zalora yang dapat digunakan pengguna jika ingin mendapatkan update terbaru dari Zalora melalui akun sosial media. Semua menu tersebut, baik header maupun footer, dapat berfungsi dengan baik dan mengarahkan pengguna ke link yang ingin dituju. Kemudian yang terakhir akan dijelaskan oleh Ananda Faris. Ya, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang accessibility. Di accessibility ini ada 2 poin, yaitu kecepatan dan kemudahan dalam akses menu hyperlink. Di kecepatan, nah, untuk mengukur kecepatan loading website Zalora kali ini, kami di sini menggunakan Google Page Speed Insight. Tools ini digunakan oleh banyak membuat website untuk mengukur kecepatan dari websitenya. Setelah diuji, website Zalora mendapatkan penilaian sebagai berikut. Bisa dilihat penilaian yang didapatkan oleh website Zalora. Jadi pada bagian field data dan origin summary adalah kecepatan berdasarkan first contentful paint dan first input delay. First contentful file adalah waktu di mana gambar teks pertama muncul. Sedangkan first input delay adalah jarak waktu antara interaksi pertama pengunjung, klik tautan link, dan respon pertama browser menanggapi interaksi tersebut. Jadi website itu termasuk cepat jika FCP dan FID-nya sama-sama tinggi. Jika salah satu FCP atau FID mendapatkan nilai rendah, website Anda termasuk lambat. Nah, dari hasil analisis ini, Zalora mendapatkan waktu 3,8 detik yang berada di zona merah untuk FCP-nya, dan FID-nya mendapatkan ping 10 ms yang berada di zona hijau, yang berarti kategori website Zalora ini masih termasuk lambat. Lalu di bagian data lab. Jadi di bagian data lab ini ada kategori-kategori sebagai berikut. First contentful paint adalah waktu di mana gambar atau teks pertama muncul. Zalora mendapat waktu 1 detik. Speed index menunjukkan seberapa cepat halaman terlihat jelas. Semakin rendah nilainya semakin bagus. Di sini Zalora mendapat 3,1 detik. Lalu ada total blocking time. Total blocking time adalah jumlah semua jangka waktu antara FCP dan waktu untuk interaktif ketika durasi melebihi 50 milidetik dinyatakan dalam milidetik. Zalora mendapatkan 420 milidetik. Jadi ada yang terlewat, yaitu time to interactive. Adalah waktu pertama yang menunjukkan sebuah halaman dianggap interaktif secara penuh. Zalora di sini mendapatkan waktu 3,7 detik. Lalu ada largest contentful paint, menandakan waktu saat teks atau gambar terbesar di paint. Zalora mendapatkan 2,5 detik. Pergeseran tata letak kumulatif mengukur gerakan elemen yang terlihat dalam area pandang. Zalora mendapat 0,44. Dari hasil di sini, Zalora mendapatkan 2 kategori di zona kuning dan 4 kategori di zona merah. Lalu dari hasil analisis yang ada tadi, Zalora mendapatkan skor 50. Nah, skor 50 ini termasuk pada zona kuning yang ada berarti Zalora masih ada di pertengahan antara cepat dan lambat. Untuk dapat meningkatkan skor, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan seperti gambar berikut. Ada menghapus JavaScript yang tidak digunakan akan mempercepat waktu sekitar 0,86 detik. Lalu menghilangkan resource yang memblokir render akan mempercepat waktu sekitar 0,2 detik. Dan tayangkan gambar dalam format generasi berikutnya yang akan meringkas waktu selama 0,13 detik. Jadi untuk poin kedua, kemudahan akses menu hyperlink. Untuk pengaksesan menu hyperlink pada website di Zalora tergolong mudah.
karena pengguna hanya perlu mengklik hyperlink yang diinginkan dan langsung diarahkan ke tujuan tanpa harus melewati link-link yang seperti iklan ataupun website-website lainnya sebagai perantara untuk menuju link tujuan. Ya, jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah desain interface adalah sebuah website. Dalam sebuah website sangatlah penting sebagai media interaksi manusia dan komputer. User akan merasa dimudahkan dengan adanya menu-menu atau fitur yang tersedia di dalam sebuah website dan sesuai dengan fungsinya. Jadi untuk saran kepada Zalora, semoga dalam kedepannya website Zalora ini bisa terus meningkatkan kualitasnya agar user semakin nyaman ketika menggunakan website atau aplikasi Zalora, sehingga tidak kalah saing dengan aplikasi-aplikasi belanja online yang pastinya akan semakin memperhatikan kenyamanan dan bunga. Dari hasil yang di atas, sebenarnya Zalora sudah cukup baik secara beberapa aspek. Hanya ada kekurangan di aspek kecepatan website. Jadi sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.